Akhirnya Dark Shadow udah berhasil kita hancurin sampai akar-akarnya. Untung aja Wukong nggak ikut tersegel di dalam ruang hampa. Kok bisa sih Wukong keluar dari segel ruang hampa itu? Lu inget catatan dari gulungan yang kita temuin waktu itu nggak? Oh, yang isinya susah banget buat dipahamin. Nah, bener. Sekarang gue udah paham sama isinya. Kalimat pertama isinya 4 jiwa membentuk ruang hampa. Artinya jiwa kuil yang kita bawa bisa membuka ruang hitam itu. Dan kalimat berikutnya, 1 nyawa membebaskan yang lainnya. Artinya setelah ada nyawa yang tersegel di dalamnya, maka nyawa yang lain bisa keluar dari sana dengan bebas. Oh, jadi nyawa Raja Iblis yang tersegel dan nyawa Wukong yang terbebas. Kayaknya kita harus luangin waktu untuk mempelajari gulungan lagi deh. Soalnya banyak gulungan yang kita belum paham makna sebenarnya. Ya bener sih, tapi kan lu sendiri yang males belajar baca gulungan. Baru 5 menit buka gulungan aja udah ketiduran lu. Hehehe. Oh, jadi gitu sejarahnya. Selama bertahun-tahun, keluarga Yagami udah turun-temurun menjaga kuil air utara. Iya, Dam. Tapi karena perselisihan dengan beberapa tetua biksu, akhirnya Yagami memutuskan untuk pergi dari kuil air utara. Perselisihan gimana? Yagami berpendapat bahwa senjata pusaka kuil air utara harus disimpan di tempat rahasia dan disegel agar tidak ada orang jahat yang menyalahgunakannya. Tapi para tetua biksu menginginkan senjata pusaka harus ada di sana untuk menjadi senjata pertahanan kuil air utara. Akhirnya Yagami bersumpah, jika kuil utara hancur, maka senjata itu harus kembali ke tangan keluarga Yagami. Yah, sayangnya senjata pusaka harus ikut tersegel bersama Raja Iblis. Maka dari itu kita harus latihan lebih keras agar kita bisa menjadi lebih kuat untuk melindungi semua kuil dari serangan kekuatan jahat. Iya juga, walaupun gue udah dapetin armor Cobra yang punya kekuatan besar, tapi gue ngerasa kalau gue juga harus lebih giat lagi latihannya. Ya siapa tahu masih ada kekuatan lain dari armor itu yang bisa gue pelajari. Lu harus pakai bahan yang bisa tahan di suhu ekstrim, boy. Iya juga. Padahal gue udah pasang heat insulator di baju besi gue. Dan bahan yang gue pilih juga sebenarnya udah sangat kuat. Tapi gue gak nyangka akan ada serangan dengan suhu se-ekstrim itu. Tapi emang gila sih kekuatan api ninja kemarin. Dia bisa ngeluarin api dengan suhu yang sangat tinggi. Kekuatan Raja Iblis emang di luar nalar. Udah sama kayak reaktor energi. Kalau reaktor energi mah nggak akan bisa sestabil itu. Perlu banyak device pendamping untuk bisa mengekstrak energinya agar lebih aman. Bentar-bentar, kok lu tahu banget soal reaktor energi? Gila juga nih armor buatan boy. Kekuatan kita bisa meningkat dengan sangat drastis setelah memakainya. Tapi gue udah cukup lah pakainya. Gue nggak mau pakai alat itu lagi. Loh, kenapa? Gue khawatir lama-lama malah jadi ketergantungan sama alatnya. Nanti gue malah jadi malas latihan dan fisik gue bisa jadi makin lemah. Iya juga sih. Kayaknya orang biasa kayak kita emang harus fokus di latihan fisik. Coba aja dulu gue berhasil ambil kristal hitam itu. Mungkin sekarang gue udah punya kekuatan kayak Wukong atau Hayabusa. Kristal apaan? Kok lu gak pernah cerita? Jadi tuh dulu gue, Adam, Hayato, dan teman-teman yang lain pernah menyelamatkan Boy dari penculik. Wah,
Pasti penculiknya minta uang tebusan yang banyak karena Boy orang kaya kan? Bukan, tapi karena tubuh Boy secara nggak sengaja menyerap kekuatan 2 kristal energi. Dan pas gue kesana buat nyelamatin Boy, gue pulangnya malah nyasar dan nemu kristal energi warna hitam. Tapi pas mau gue ambil, tiba-tiba kristal itu meledak dan gue pingsan. Pas gue sadar, gue udah ada di rumah sakit, diselamatin sama temen-temen. Untung lu nggak berhasil ngambil kristal hitamnya. Mungkin aja kristal itu punya energi kegelapan. Ah, tahu dari mana lu? Ya biasanya kan gitu kalau di film-film. Ternyata Hayato emang keturunan orang kuat, Nyet. Gue juga baru tahu. Ternyata leluhur Hayato kenal sama ayah gue. Si Alucard sama Hayabusa juga keturunan orang-orang yang kuat. Makanya mereka bisa punya kekuatan kayak sekarang. Sedangkan gue, Maro, Adam yang gak punya leluhur orang kuat, ya jadinya cuma gini-gini doang. Malah masih mending si Adam sama Maro. Mereka sekarang udah punya kekuatan masing-masing. Tenang aja Maxim, gue bakal dampingin lu latihan sampai lu bisa jadi kuat juga kayak teman-teman yang lain. Ya minimal bisa sejago Chow deh. Oke deh, tapi gue jadi penasaran nih. Apa mungkin gue juga punya leluhur orang kuat ya? Ya mungkin aja sih. Kalau gitu, ayo deh kita coba cari tahu siapa leluhur lu. Dengan kekuatan kristal hitam dan persembahan darah kehidupan, aku memanggil jiwamu untuk bangkit dari kematian. Jadi, ada yang bermain-main dengan alam kematian. Bagaimana rasanya dihidupkan kembali ke alam dunia? Lu telah membuat sebuah kesalahan besar. Dengan membawa gue kembali ke dunia ini, gue akan dengan bebas melanjutkan rencana gue menguasai dunia ini. Hahaha. Rencana lo telah gagal dan lo juga telah dikalahkan. Jadi, lupakan saja angan-angan lo menguasai dunia ini. Karena gue menghidupkan lo kembali adalah untuk tujuan yang lebih besar. Kurang ajar. Lu pikir gue akan mengikuti tujuan lu? Gue, Sean Morgan, tidak akan patuh pada manusia rendahan kayak lu. Gue akan buat lu menyesal karena lu telah membangkitkan gue dengan kekuatan penuh. Apa? Kenapa tubuh gue tidak bisa bergerak? Gue telah mempelajari ritual ini selama bertahun-tahun. Dan gue juga telah mengantisipasi hal-hal semacam ini. Gue tahu kalau tidak semua mayat yang dibangkitkan akan patuh. Jadi, gue telah menggunakan kekuatan dari kristal hitam ini untuk mengontrol orang-orang yang gue bangkitkan. Jadi, mulai sekarang, lo akan jadi pengikut gue yang setia. Kita mau nyari tahu kemananya tentang leluhur gue. Lo punya buku catatan silsilah keluarga apa enggak? Emang ada buku kayak gitu? Biasanya sih ada. Kayak di keluarga gue juga ada. Ayah gue yang nyimpan.
Gue sih nggak pernah dengar soal buku silsilah keluarga gue. Kita coba cari dulu. Siapa tahu ada di rumah lu. Kalau gitu berarti kita harus pulang ke kampung gue. Kita cari di rumah orang tua gue. Soalnya gue kan di sini ngekos. Gak mungkin kan kita nyarinya di kosan. Lah, bukannya orang tua lu udah meninggal semua, Maxim? Iya nyet, tapi rumahnya kan masih ada di kampung. Kita coba cari informasi tentang silsilah keluarga gue di sana. Oke deh. Kita cari tahu siapa leluhur lu. Ya mungkin aja lu sebenarnya emang keturunan orang kuat. Kalau gitu, ayo kita siap-siap pulang ke kampung gue. Gimana Alvaro? Lu udah ada info lagi tentang kasus pencurian makam ini? Belum bang, susah banget buat nyari informasi pas gue lagi jualan. Loh, susah kenapa emangnya? Soalnya jualan gue rame terus, laris manis. Lah, gimana? Kok lu malah mentingin jualan? Bukan gitu bang, emang pembelinya aja yang banyak. Gue aja sampai kewalahan. Emang pembeli sebanyak itu nggak ada satupun yang mencurigakan? Ya nggak ada bang. Lagian kalau pencurian makam biasanya kan kejadiannya malam. Kalau siang mah nggak bisa mergokinya. Tapi pencurian makam kali ini sebenarnya agak aneh Alvaro. Ya namanya nyuri makam mah emang aneh bang, gak normal. Maksudnya kalau pencurian makam kan biasanya yang diambil semua jasad mayatnya atau harta yang ikut dikubur. Tapi di kasus ini yang hilang cuma sebagian anggota tubuh atau satu buah tulang aja. Waduh, terus gimana caranya kita bisa mecahin kasus ini bang? Nah, gue ada ide. Biar lu nggak kewalahan karena kebanyakan pembeli dan lu bisa tetap jualan sambil mantau situasi makam, gue tugasin lu jualannya di sekitar pemakaman pas malam hari. Apa? Waduh, mana gue takut setan lagi. Kalian beneran mau balikin ini ke gue? Iya boy, kayaknya kami udah nggak bisa pakai armor ini lagi. Loh, kenapa emangnya? Kurang bagus apa gimana? Bukan gitu boy, malah ini terlalu bagus. Sampai-sampai bisa bikin kami jadi males latihan. Padahal gue masih mau upgrade lagi biar armor ini jadi lebih kuat kalau dipakai kalian. Makasih boy, tapi untuk saat ini kami mau fokus latihan lagi biar bisa lebih kuat, walaupun tanpa armor itu. Ya udah deh, gue paham kok. Nanti kapan-kapan gue juga ikut latihan sama kalian ya. Nah, bagus tuh. Kapan boy? Sekarang aja gimana? Ya jangan sekarang lah. Ini gue masih banyak kerjaan di laboratorium. Oh iya boy, katanya dulu lu pernah diculik gara-gara suatu kristal. Iya sih. Tapi gue juga nggak inget apa-apa. Gue cuma inget kebangun di hutan dan udah banyak teman-teman yang nolongin gue di sana. Terus tiba-tiba ada ledakan dan Maro ditemukan pingsan. Tapi sebelum lo pingsan, lo tahu nggak Maro sumber dari ledakan itu? Kan udah pernah gue bilang, sumber ledakannya berasal dari kristal hitam. Kristal hitam? Kami telah mencari di sisa reruntuhan laboratorium Velasco, tapi kami hanya menemukan sampel darahnya yang sudah menggumpal. Bagus. Dengan sampel darah ini sudah cukup untuk membangkitkan William Velasco ke dunia ini. Tapi kita masih butuh tumbal untuk membangkitkannya. Apakah kita akan menculik orang lagi untuk dijadikan tumbal kebangkitan? Tidak perlu. Kau sudah cukup. Apa?
Dengan kekuatan kristal hitam dan persembahan darah kehidupan, aku memanggil jiwamu untuk bangkit dari kematian. Kita ke kampung lu naik motor. Iya Nyet, kita boncengan aja. Lu nggak bawa perlengkapan apa-apa. Ya elah, kampung gue mah deket. Sehari buat bolak-balik juga cukup. Berarti kita nggak nginep di sana. Nggak usah deh. Kalau kita udah dapat informasi yang kita cari ya, kita langsung pulang aja. Tahu gitu mah, gue nggak perlu bawa tas dan baju banyak-banyak. Kirain kampung lu bakal jauh. Ya udah, bawa aja nggak apa-apa Nyet. Udah terlanjur di packing juga. Siapa tahu nanti kita butuh. Ya udah deh. Bentar. Lu bawa bekal makanan kan? Iya bawa. Gue tahu kok. Kalau lu pasti bakal kelaparan di tengah jalan. Oh, bagus deh. Sama ini Nyet. Nanti kita beli bensin dulu ya. Tapi gue pinjem duit lu. Buset, lu yang pulang kampung, gue yang modal. Kenapa lu nyaranin gue buat belajar ilmu pedang? Kalau menurut gue sih, kalau lu udah punya skill bela diri dasar, minimal lu juga punya satu skill bela diri dengan senjata. Ya nggak harus pedang sih. Senjata lain juga boleh kok. Tapi emang pas banget sih. Dari dulu gue emang udah tertarik pengen menguasai pedang. Dan kebetulannya lagi, gue punya teman top global katana. Lebay lu. Gue mah cuma top kampung. Top global lah. Emang ada ahli katana yang lebih hebat dari lu? Alucard, dia mah ahli pedang. Gue kan bilangnya top global katana. Tapi kayaknya lu masih lebih jago dari Alucard. Enggak kok Dam. Terakhir gue sparring sama dia, hasilnya seri. Tuh kan, berarti bener gak ada lagi ahli katana yang lebih hebat dari lu. Ada Hayashi. Dia kan udah mati. Sebenarnya Hayashi itu masih saudaraan sama lu apa enggak sih? Bukan saudara juga sih. Lebih tepatnya mungkin kita masih satu klan. Karena gue dan Hayashi sama-sama keturunan Yagami. Oh gitu ya. Gue jadi penasaran. Kira-kira Yagami orangnya kayak gimana ya? Lebih mirip lu apa lebih mirip Hayashi? Coba aja, dulu ada kamera. Pasti bakal diabadiin foto Yagami. Itu di atas ada lukisan wajah Yagami. Lebih mirip lu Hayato. Baksonya bang, baksonya Neng. Gila aja nih Bang Andrew. Nyuruh gue jualan bakso tengah malam di dekat kuburan. Di sini aja deh gue mangkalnya. Yang penting kan udah kelihatan kuburannya. Gue mantau dari sini aja. Bang, beli baksonya. Iya berapa? 5 bungkus. Lah, ternyata jualan tengah malam tetap aja laris manis. Sambalnya dipisah apa dicampur bang? Loh, mana yang pesen? Kok nggak ada orangnya? Waduh, jangan-jangan setan. Oi bang, aku di sinilah. Gimana sih? Tukang bakso macam apa kau? Ada pembeli malah kabur. Ngantuk nih ngerondanya. Gak ada maling. Emang susah kalau ngajakin lu ngeronda. Gak ada maling malah ngeluh. Ya, gue mau nemenin lu ngeronda karena gue berharap bisa ngajar maling. Nasib. Mau gimana lagi? Cuma lu yang mau nemenin gue ngeronda. Harusnya kan malam ini jadwal gue Maxim sama Wukong. Dua kampret itu malah pulang kampung. Loh,
Biasanya orang kan pulang kampungnya pas mau lebaran. Ini puasa aja belum, kok udah pada pulang kampung? Justru kalau anak-anak di sini biasanya pulang kampungnya sebelum puasa. Jadi nanti pas puasa sama lebarannya dirayain di kampung sayur. Kok gitu? Soalnya pas puasa sama lebaran di kampung sayur banyak event. Ada petasan, perang sarung, bukber, banyak lah pokoknya. Wah, kedengerannya seru tuh. Gue jadi pengen ikutan. Tenang aja, nanti gue ajakin deh. Lah, itu siapa? Maling ya? Mana-mana? Sini gue hajar. Apa-apaan lu Pak Wito? Ini gue. Ternyata lu Hayato. Ngapain lu malam-malam keluyuran? Kata Bang Andrew lagi banyak kasus pencurian makam. Jadi gue mau mantau makam keluarga Yagami. Ya barangkali aja ada yang berniat buat nyuri di sana. Asik. Gue mencium bau-bau baku hantam nih. Ayolah, gue sama Maro juga ikut. Akhirnya, gue berhasil membangkitkan mayat ini. Woi, berhenti lu. Anjir, beneran ada pencurian makam. Asik, akhirnya bisa hajar orang. Berani-beraninya lu mencuri dari orang-orang yang sudah mati. Tindakan lu ini sangat menjijikan. Hahaha. Ternyata kabarnya kalian telah banyak mengalahkan orang-orang kuat. Tapi, mari kita buktikan sekuat apa kalian melawan dia. Apa? Gak mungkin. Hayato, ini beneran lu? Hayashi, apa yang udah terjadi? Kenapa lu ada di sini? Lu juga udah mati, Hayato. Bukan gue yang udah mati, tapi kayaknya lu yang dihidupkan kembali. Sihir apa yang bisa membangkitkan orang mati? Tapi ini beneran lu Hayashi? Iya Hayato, ini gue, Hayashi, teman lama lu. Gue sangat menyesal atas semua perbuatan yang gue lakukan. Gue telah terbuai dengan kekuatan katana elemen. Sampai-sampai gue telah menyerang dan menghabisi banyak orang, termasuk keluarga dan teman-teman gue sendiri. Gue juga menyesal harus mengalahkan lu Hayashi. Dan maafin gue gak bisa bawa lu ke jalan yang benar. Tapi sekarang ayo kita kalahkan orang misterius ini. Dia pasti punya rencana jahat dengan menghidupkan mayat orang kuat. Tapi tubuh gue gak bisa digerakin. Karena sekarang lu ada di bawah kendali gue. Udah gila ini mah. Dia menguasai ilmu hitam. Orang kayak dia gak bisa dibiarin bebas berkeliaran. Harus kita tangkap nih. Ayolah, kita maju dan hajar dia. Tapi kita harus ekstra waspada. Kita belum tahu kekuatan dia sebesar apa. Kenapa tubuh gue bergerak sendiri? Hayashi, habisi mereka. Akhirnya sampai juga di kampung halaman gue. Lu bilang sehari cukup buat bolak-balik, tapi udah tengah malam gini malah kita baru nyampe. Ya maaf, kan lo lihat sendiri tadi, jalan yang biasa gue lewatin tertimbun longsor. Kita jadi harus muter jauh buat nyari jalan alternatif. Tapi untungnya gue bawa banyak perlengkapan dan baju ganti. Jadi nggak masalah deh kalau kita harus nginep. Tuh kan, gue bilang juga apa. Ya udah, ayo kita masuk. Main masuk aja. Emang nggak dikunci nih rumahnya? Ya kan gue nih yang pegang kuncinya. Oke deh,
kita masuk, terus kita cari informasi tentang leluhur lu. Kita istirahat dulu aja deh, Nyet. Nyarinya besok aja. Udah capek banget nih gue seharian nyetir motor. Awas Hayato, gue merasakan kekuatan yang sangat kuat dari katana ini. Kalau kita cuma nahan dan menghindar, lama-lama bisa mati juga kita. Nah, bener tuh. Ayolah, kita ajar aja mereka sampai ke alam kubur. Tapi gimana kalau Hayashi? Gak apa-apa Hayato, kalian lawan aja gue sampai tubuh gue hancur. Kalau dia memanfaatkan mayat orang-orang kuat untuk tujuan jahat, dia bisa jadi ancaman buat dunia ini. Baiklah. Maafin gue Hayashi. Loh, kok dia bisa bangkit lagi? Padahal udah kita hajar sebrutal itu. Hahaha. Membunuh mayat yang sudah mati adalah hal yang sia-sia. Gue rasa kalian sudah cukup tahu seberapa besar kekuatan gue. Jadi, jangan coba-coba untuk macam-macam dengan gue. Di gulungan ini gue menemukan informasi beberapa segel dari yang lemah sampai yang terkuat. Kayaknya harus kita pelajari nih. Emangnya lu mau nyegel apa lagi? Belum tahu juga sih. Cuma ya mungkin aja nanti kita butuh buat nyegel musuh lagi. Kayak kemarin kita nyegel Raja Iblis. Hayabusa, ini gue nemu gulungan yang warnanya beda sendiri. Beda gimana? Emang di situ apa tulisannya? Tulisannya sih ritual-ritual terlarang. Itu jangan dibuka. Loh, kenapa emangnya? Dari dulu siapapun dilarang buka gulungan itu. Ya, tapi apa alasannya? Kalau nggak salah sih karena banyak ritual yang menggunakan ilmu hitam di dalam gulungan itu. Wah, ngeri juga. Makanya, udah taruh aja di situ. Nanti malah ada yang pakai, terus bikin ritual manggil setan. Tolong, ada setan. Waduh, ada genderuwo. Sembarangan lu kalau ngomong. Gue hajar lu. Lu kenapa Alvaro? Tadi ada yang mau beli bakso gue, tapi suaranya doang, gak ada orangnya. Terus gue kaget dong dan kabur ke sini. Lu kaburnya malah masuk kuburan. Gimana sih? Waduh, iya juga. Tapi kalian lagi ngapain di sini? Jangan-jangan kalian mau nyuri makam ya? Jangan asal nuduh lu. Kita malah habis mergokin orang yang mencuri mayat. Iya, dan dia bisa hidupin lagi mayatnya. Kami tadi berusaha nangkap dia, tapi dia berhasil kabur. Jadi tadi pencurinya ada di sini. Aduh, gue telat datangnya. Telat gimana maksudnya? Telat itu maksudnya gue telat datang buat bantuin kalian nangkap pencurinya. Ya udahlah, sekarang kita pulang aja dulu dan laporin hal ini ke Bang Andrew dan teman-teman yang lain. Sampai sekarang gue masih shock dengan kejadian tadi malam. Kalau sekelas Hayato aja sampai shock, berarti masalah ini benar-benar gawat. Ya lu bayangin aja, dia membangkitkan mayat, mengendalikannya, dan mayatnya bukan sembarang mayat, tapi mayat orang kuat. Dan gak bisa dikalahin lagi. Masa gak bisa dikalahin? Coba nanti kalau ketemu gue tebas jadi dua kayak Kiko. Kalaupun lu potong-potong, namanya mayat udah mati, dia nggak bakal bisa mati lagi. Yang ada malah dia akan dibangkitkan lagi. Lah,
Terus gimana dong cara kita ngalahinnya? Mayat itu hanya boneka wayang. Cara ngalahinnya ya kita harus serang dalangnya. Masalahnya dalangnya juga kuat banget. Dia punya kristal hitam. Lah, kristal hitam? Gue kira lu udah lupa sama dongeng kristal hitam itu. Beneran anjir. Itu kristal hitam yang dulu pernah gue lihat dan sering gue ceritain ke kalian. Tapi kalian gak ada yang percaya. Malah cerita gue dibilang halu dan cuma dongeng. Soalnya selain lu nggak ada yang lihat kristal hitam itu. Tapi kali ini bener apa yang dibilang sama Maro. Orang yang membangkitkan mayat memiliki kristal hitam yang dia pakai sebagai sumber kekuatannya. Membangkitkan mayat adalah perbuatan yang sangat biadab dan sudah pasti termasuk dalam ritual yang terlarang. Karena gue yakin untuk menjalankan ritual ini pasti dibutuhkan ilmu hitam dan kekuatan kegelapan. Apa mungkin kita bisa menemukan kelemahan ritual ini di gulungan terlarang itu? Kayaknya dengan terpaksa kita harus membuka gulungan terlarang itu. Ternyata pencurian makamnya terjadi di kampung gue sendiri. Lu yang disuruh patroli malah keduluan Hayato sama Maro. Gimana sih? Alvaro, bangun. Lagi rapat malah tidur lu. Iya sorry bang, ngantuk banget gue. Gara-gara sekarang jualannya malam. Tadi lu nanya apa bang? Kenapa semalam lu bisa kelewatan pas pencurinya beraksi? Gue udah patroli di area makam dari jam 8 sampai lewat tengah malam bang. Tapi aman-aman aja situasinya. Malah gue sampai digangguin sama hantu penunggu makam. Digangguin gimana maksudnya? Ada suara orang yang mau beli bakso, tapi pas gue cari nggak ada orangnya. Makanya sebelum berangkat kerja jangan lupa berdoa. Wah bener juga. Kayaknya semalam gue lupa ngebaca doa. Berarti semalam lu nggak lihat pencurinya sama sekali. Dan kita belum bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Belum bang. Hayato sama temen-temennya aja nggak bisa lihat wajah pencurinya. Soalnya dia pakai serba hitam dari baju sampai penutup kepalanya bang. Kalau dari beberapa TKP yang kita selidiki, orang ini mencuri di makam orang-orang kuat. Dan ternyata semalam saat kalian mergokin dia berhasil membangkitkan mayat Hayashi. Apa mungkin dia lagi membangun semacam pasukan yang terdiri dari mayat orang-orang kuat? Akhirnya pada percaya kan kalian kalau kristal hitam itu beneran ada. Gue mah udah percaya dari awal lu cerita. Malah gue agak heran sama teman-teman yang lain. Kenapa mereka nggak ada yang percaya sama cerita lu? Malah dibilang dongeng lagi. Kalau lu juga udah percaya kan boy? Buset lu, dari tadi dia mulu boy. Iya nih, lagi sariawan ya lu? Enggak kok. Gue lagi coba ingat-ingat lagi kejadian dulu waktu gue diculik. Yang gara-gara kristal itu. Tapi gue masih nggak bisa inget apa-apa. Ya mana bisa inget. Waktu itu kan lu emang gak sadar. Ditambah lagi lu juga pernah kecelakaan sampai hilang ingatan kan? Maro, lo masih inget nggak tempat gue diculik? Ya lupa-lupa ingat sih. Yang jelas lu diculik ke sebuah reruntuhan bangunan kuno di tengah hutan. Kalian mau nggak nemenin gue ke sana? Ada sesuatu yang mau gue selidikin. Waduh, udah gila lu. Di hutan dan di bangunan itu banyak cerita horor dan bahaya juga. Malah bagus tuh Maro. Kebetulan gue lagi butuh sesuatu yang menantang. Oke boy, kita bakal nemenin lu ke sana. Ya kan Maro? Hah? Jam berapa nih? Loh Nyet, lo udah bangun? Udah siang ini. Lu aja yang baru bangun. Ya sorry Nyet.
Namanya juga kecapean. Sorry ya Maxim, gue dari tadi ngacak-ngacak barang-barang di sini. Ya daripada gabut nungguin lu bangun, mending gue nyoba lihat-lihat barang peninggalan orang tua lu. Iya, nggak apa-apa kok, Nyet. Gimana? Lo nemuin apa aja? Gue nemu foto lu waktu kecil. Beneran? Yang mana? Udah lama gue nggak lihat. Ini foto yang lu masih bayi di kasur sendirian. Terus satu lagi yang lu foto sama orang tua lu di depan rumah mewah. Hah? Rumah mewah? Kalau yang sendirian ini emang gue. Tapi kalau yang di depan rumah mewah bukan foto gue. Gue kira ini foto lu sama orang tua lu. Terus kalau bukan lu, ini siapa dong? Mukanya aja mirip banget. Loh, iya juga. Kayaknya bayi yang digendong ini emang foto gue. Tapi dua orang ini bukan orang tua gue. Gue malah nggak kenal sama mereka. Lah, terus mereka siapa? Ayo kita coba tanya ke paman gue. Harusnya sih dia tahu siapa dua orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Maxim, kamu kapan pulang? Baru nyampe tadi malam, paman. Di mana kabar kamu? Sehat kan? Sehat, paman. Oh iya, kenalin. Ini teman Maxim. Namanya Wukong. Kalian udah makan? Sama sana ke rumah paman. Kalian makan dulu. Boleh tuh. Kami udah makan kok, paman. Kebetulan kami bawa bekal. Lah, tumben dia nggak mau ditawarin makan. Tapi paman masih kerja nih. Kalau kamu tunggu di rumah paman dulu gimana? Nanti kita ngobrol lagi kalau paman udah pulang dari kebun. Maaf, paman. Kami lagi buru-buru. Maxim cuma mau nanya sesuatu ke paman. Paman tahu nggak siapa dua orang yang gendong Maxim di foto ini? Apa? Gimana ya jelasinnya? Sepertinya emang udah saatnya kamu tahu. Dua orang di foto ini adalah orang tua kandung kamu, Maxim. Apa? Maksudnya gimana, paman? Maxim bukan anak kandung bapak sama ibu. Sebenarnya bapak dan ibu kamu adalah pembantu di rumah orang tua kandung kamu. Tapi pada suatu malam, rumah orang tua kamu diserang oleh sekelompok penjahat. Dan orang tua kandung kamu menyuruh pembantunya buat membawa kabur dan menyelamatkan kamu. Hingga akhirnya seluruh keluarga kamu tidak ada yang selamat pada malam itu. Akhirnya kamu dirawat oleh bapak dan ibu di desa ini. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu gue tentang hal ini? Lu yang sabar, Maxim. Maafkan kami, Maxim. Bapak dan ibu kamu merahasiakan semua ini demi keselamatan kamu. Karena mereka khawatir kalau penjahat itu masih mencari dan mengincar kamu. Tapi sekarang kamu udah dewasa. Kamu berhak tahu semuanya. Kalau kamu ingin pergi ke rumah orang tua kandung kamu, paman masih menyimpan alamatnya. Lo yakin di sini tempatnya, Maro? Iya bener. Kalau udah di sini mah inget gue. Sepi banget nih. Kalau gini mah nggak yakin gue ada orang jahat yang bisa gue hajar. Ah, lu mah pikirannya hajar orang mulu. Ubur-ubur ikan lele. Gak ribut, gak seru, Le. Udah lihat kan lu, Boy? Ayolah, kita pulang. Loh, kok pulang? Kita masuklah ke dalam. Kalau lu mau pulang ya pulang aja sendiri sana. Sebenarnya lu mau nyari apaan sih, Boy? Lo bilang orang yang membangkitkan mayat itu punya kristal hitam kan? Dan dulu lo pernah lihat kristal hitam itu di sini.
Jadi gue ngerasa harus menyelidiki tempat ini. Siapa tahu kita bisa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kristal hitam itu. Bener juga sih. Tuh, berarti si Boy bener-bener percaya sama cerita lu. Gimana sih lu? Giliran udah ada yang percaya sampai ngajakin lu ke sini, lu nya malah minta pulang. Ya udah deh. Ayo kita masuk. Nah, gitu dong. Kau telah menodai kesucian hutan ini. Dia tidak akan mengampunimu. Dengan kekuatan ini, dia yang akan memohon ampun ke gue. Kau mungkin bisa menghabisi kami semua, tapi kau tidak akan bisa mengalahkan Blaster. Hahaha. Gue tidak datang untuk mengalahkannya, tapi gue akan menjadikannya sebagai pengikut gue. Akhirnya, kau datang juga. Jadilah pengikut gue, dan akan gue ampuni kalian semua. Lebih baik kami mati dengan mulia daripada hidup menjadi pengikut orang biadab sepertimu. Baiklah kalau begitu, akan gue habisi suku ini, dan gue pastikan, Blaster, kau akan tunduk ke gue. Tangkap monster itu. Blaster, tidak. Seriusan nih, kita mau buka gulungan ini. Gak ada cara lain. Agar kita bisa mencari kelemahan ritual itu, kita terpaksa harus membuka dan mempelajari gulungan ini. Ya udah, kalau gitu ayo kita buka. Susah banget bukanya. Gulungan ini pasti udah disegel dengan segel khusus, biar nggak sembarangan dibuka. Tapi kayaknya ini bukan segel yang rumit. Alucard, lu masih bisa elemen cahaya kan? Kalau cahaya yang kecil sih bisa. Kenapa emangnya? Kayaknya segel ini bisa dibuka dengan menggabungkan dua elemen. Kalau gitu, ayo kita coba. Gue keluarin elemen api, lu keluarin elemen cahaya. Kita arahkan ke segelnya. Oke deh, ayo. Nah, berhasil. Anjir, gak sia-sia lu kemarin mempelajari berbagai macam segel. Coba lu baca, apa aja tulisan yang ada di dalamnya. Ritual-ritual terlarang. Beberapa ritual ini hanya boleh digunakan saat keadaan darurat dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan besar atau orang dengan kemampuan ninjutsu tingkat tinggi. Semua ritual ini diciptakan oleh Yagami. Gue telah banyak mempelajari jurus warisan Yagami, dan hampir semuanya adalah jurus dengan kesulitan tingkat tinggi. Tapi, apakah Yagami juga punya jurus untuk melawan mayat yang dibangkitkan kembali? Coba deh, gue cari-cari lagi. Ini kan buku catatan Yagami. Jadi Yagami banyak menulis kejadian penting di masa lalu di catatan ini. Harus gue pelajari nih. Ritual yang kau ciptakan ini hanya akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Benar, seharusnya kau tidak membuat ritual terlarang ini. Jika kita bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati, kita akan bisa memiliki pasukan kuat yang tidak akan terkalahkan. Aku hanya perlu satu sumber energi yang tepat, dan ritual ini akan berhasil. Semua ahli ninjutsu telah menguji kekuatan mereka untuk menjalankan ritual kebangkitan ini. Tapi semua elemen yang kita miliki tidak ada yang bisa membuat ritual ini berhasil.
Ada satu kekuatan yang aku rasa bisa digunakan untuk menjalankan ritual ini, yaitu kekuatan kegelapan. Apa kau sudah gila ya Gami? Bertahun-tahun kita berperang melawan kegelapan dengan cahaya, tapi kali ini kau ingin menggunakan kegelapan itu untuk ritual yang berbahaya ini. Kalau ini berhasil, maka akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Tapi dampak buruknya bisa jadi lebih banyak dan lebih besar. Sudahlah ya Gami, hentikan obsesimu pada ritual ini. Aku tahu kau sangat terpukul atas meninggalnya istrimu yang sangat kau cinta, tapi membangkitkannya dari kematian bukanlah hal yang benar. Lebih baik kau fokus untuk membesarkan anak-anakmu. Dengan itu pasti akan membuat istrimu lebih tenang dan damai di alam sana. Jadi benar leluhur lu yang telah menciptakan ritual terlarang itu. Iya benar. Tapi sepanjang hidupnya dia nggak pernah menjalankan ritual ini. Loh, kenapa? Percuma dong. Udah nyiptain ritual susah-susah tapi nggak digunain. Karena pada waktu itu dia nggak punya sumber kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalankan ritualnya. Loh, orang sekuat Yagami nggak punya sumber kekuatannya. Emang kekuatan apa yang diperlukan untuk menjalankan ritual terlarang ini? Kekuatan kegelapan. Jadi kristal hitam yang dipakai orang misterius untuk membangkitkan mayat adalah sumber kekuatan kegelapannya. Gue juga mikirnya gitu. Dan yang gue lihat, kekuatan dari kristal itu emang besar banget. Dia bisa ngasih Hayashi katana elemen kegelapan. Makin rumit aja nih masalahnya. Mana di gulungan yang kami temukan juga gak ada informasi tentang kelemahan atau cara mengalahkan mayat-mayat ini. Di catatan Yagami juga nggak dijelaskan cara menghentikan ritual ini. Semua jurus dan ritual pasti ada kelemahannya. Dan gue nggak akan menyerah sampai gue menemukan cara mengalahkan ritual ini. Gak nyangka gue bakal balik lagi ke tempat ini. Jadi dulu di sini lu ngelawan banyak musuh kuat. Iya, untungnya gue jago. Jadi dengan jurus hap tepar deh semua musuhnya. Gigi juga lu ternyata. Kalian jangan cuma ngobrol aja. Ayo, periksa tempat ini. Cari benda apa aja yang terlihat mencurigakan. Iya boy. Gue kira bakal banyak musuh di sini. Ternyata malah disuruh nyari rongsokan. Tadi aja semangat banget lu. Sekarang malah lemes. Kayaknya dulu tempat ini pernah dijadiin laboratorium. Tapi udah banyak barang yang hilang di sini. Cuma tersisa bekas pecahan kaca sama sampel cairan yang udah menggumpal. Teman-teman, ini ada foto mirip banget sama Maxim. Jangan ngarang lu. Kalau nggak percaya, sini lihat sendiri. Beneran? Mana? Iya bener, mirip banget sama Maxim waktu gondrong. Tapi kok ada tulisan target di sini? Ini ada alamatnya juga. Gue jadi penasaran. Harus kita selidiki nih foto dan alamatnya. Benar di sini kan, Nyet? Dari alamat dan fotonya sih bener. Jadi di sini rumah orang tua kandung gue. Rumah ini kayaknya udah terbengkalai selama puluhan tahun, Maxim. Setelah kejadian itu, rumah ini benar-benar kosong dan udah nggak ditinggalin. Itu artinya Gak ada satupun keluarga gue yang selamat dari kejadian malam itu. kita beneran akan masuk ke dalam. Lu kuat kan, Maxim? Kita harus masuk, Nyet. Gue harus tahu semua tentang keluarga gue. Kalau bisa, gue juga harus tahu siapa dalang di balik pembantaian ini. Apapun yang jadi keputusan lu, gue bakal selalu nemenin dan bantuin lu. Ya udah, ayo kita masuk. Keluarlah Chroma Sonic. Gue tahu
Lu ada di sini. Lu punya dua pilihan. Tunduk ke gue dengan sukarela, atau gue akan mengubah warna kristal lu menjadi warna kegelapan. Baiklah, kalau itu mau lu. Setelah mempelajari ritual ini selama bertahun-tahun, akhirnya gue berhasil mengumpulkan pasukan yang gak akan bisa dikalahkan. Dua monster golem juga telah berada di taman gue. Tinggal satu ritual lagi. Maka gue akan bisa memanggil nada Lord Cyclone. Dan saat kekuatan naga itu berhasil gue serap, gak akan ada yang bisa menghentikan gue. Hahaha. Tapi anak-anak kampung sayur tidak bisa dibiarkan. Mereka bisa saja mengganggu proses pemanggilan naga Lord Cyclone. Baiklah, gue harus habisi dulu mereka semua. Kayaknya bener, Nyet. Ini adalah rumah orang tua gue. Ternyata lu keturunan orang kaya, Maxim. Gak ada gunanya juga, Nyet. Semua keluarga gue udah gak ada. Rumah ini juga udah jadi rumah terbengkalai. Kalau gitu, ayo kita periksa rumah ini. Kita kumpulin semua informasi tentang keluarga lu. Bener juga. Oke deh, ayo. Tunggu dulu, Maxim. Loh, kenapa, Nyet? Gue ngerasain ada kehadiran orang lain di sini. Apa jangan-jangan? Loh, kalian ngapain di sini? Loh, kalian juga ngapain di sini? Bentar. Ini foto yang kita bawa sama kayak yang dipasang di tembok. Tuh kan bener, mirip banget sama Maxim. Kalian dapat foto itu dari mana? Semuanya diam dulu. Jangan malah saling lempar pertanyaan. Jadi bingung nih jawabnya. Nah, bener tuh. Mending kita obrolin masalah ini. Pasti ada cara untuk menghentikan mayat-mayat itu dan mengembalikannya ke alam kematian. Nah, masalahnya di gulungan ritual terlarang gak ada keterangan cara melawan para mayat itu. Mungkin orang-orang tua ada yang tahu cara menghentikan ritual ini. Yang lu maksud orang-orang tua tuh siapa? Ya Raja Elf sama Raja Monyet lah. Mereka kan udah hidup ratusan tahun. Emang ada yang lebih tua dari mereka? Kayaknya mereka juga belum tentu tahu tentang ritual ini. Soalnya Yagami sendiri aja belum pernah menjalankan ritual ini semasa hidupnya. Karena di zaman itu dia tidak mempunyai sumber energi kegelapan untuk menjalankan ritual ini. Terus catatan tentang ritual terlarang juga langsung disegel dan disembunyikan. Makin susah aja nih. Kalau gitu mending kita nanya langsung aja ke Yagami. Gimana cara mengembalikan mayat-mayat itu? Gimana caranya kita nanya? Yagami aja udah meninggal ratusan tahun lalu. Hal yang bisa kita lakuin ya cuma meneliti catatan dan barang peninggalannya. Oh iya, Hayato, apa masih ada barang-barang peninggalan Yagami? Sebagian besar sih disimpan di sebuah bangunan di komplek makam Yagami. Kalau gitu, ayo kita coba periksa di sana. Siapa tahu ada peninggalan Yagami yang berhubungan dengan masalah ini. Waduh, gue baru tahu. Ternyata lagi ada masalah yang dihadapin sama kalian. Makanya gue sama Marot dan Pak Wito lagi mencari solusi untuk mengalahkan orang yang udah membangkitkan mayat itu. Terus kalian ngapain kesini?
kami udah coba memeriksa bangunan yang ada di hutan yang pernah jadi markas Velasco. Di sana kami menemukan foto dan alamat ini. Dan akhirnya kami langsung ke sini deh. Ternyata malah ketemu sama kalian. Jadi orang ini beneran ayah lu, Maxim? Gue juga baru tahu kemarin. Ternyata selama ini orang yang ngerawat gue dari kecil adalah pembantu di rumah ini. Gak perlu diraguin lagi. Mukanya aja mirip banget tuh, Boy. Sekarang yang masih jadi teka-teki adalah kenapa bisa ada foto ayah lu di markas Velasco dan ada tulisan target di fotonya. Apa mungkin Velasco ada hubungannya dengan pembantaian keluarga lu? Atau jangan-jangan ayah lu ada hubungannya dengan kristal hitam? Jadi kristal hitam yang sekarang dipakai untuk membangkitkan mayat adalah kristal yang dulu pernah lu lihat, Maro? Iya bener, gue yakin banget. Kalau kalian gak percaya, tanya aja sama Pak Kuito. Dia kemarin juga lihat sendiri kristal hitam itu. Iya kan Pak Kuito? Loh, Pak Kuito mana? Teman-teman, gue nemuin lukisan yang mirip banget sama kristal hitam kemarin. Kenapa sih kita kesininya tengah malam gini? Gue sih menghindari ada orang lain yang lihat. Kalau kita kesini siang-siang terus ada yang lihat, gue khawatir malah kita dikira mau nyuri makam. Kalau malam-malam gini bukannya bakal lebih mencurigakan kalau ada yang lihat. Udah jam 12 lebih gini mah aman. Gak akan ada orang yang berkeliaran di area pemakaman. Jadi semua klan Yagami dimakamin di sini. Enggak semua sih, cuma beberapa anggota keluarga utama aja. Dan yang pasti dia sendiri, sang pendiri klan Yagami. Loh, itu pintu masuknya kok udah kebuka? Apa? Jangan-jangan ada yang mau mencuri di makam Yagami. Ternyata orang misterius itu. Jadi dia orang yang membangkitkan mayat. Mau apa lu di sini? Sial, gue ketahuan. Hayato dan Hayabusa, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Baiklah, saatnya gue mengeluarkan kartu as gue. Apa yang sudah terjadi? Kenapa aku bisa ada di sini? Itu siapa, Hayato? Mukanya mirip banget sama lu. Dia Yagami. Apa? Jadi, akhirnya seseorang telah berhasil menyempurnakan ritual membangkitkan mayat. Sungguh, aku sangat menyesal telah menciptakan ritual ini. Bagaimana rasanya dibangkitkan dengan ritual ciptaanmu sendiri? Jadi, kau yang telah membangkitkanku. Aku sangat terkesan. Hanya orang-orang jenius yang bisa menjalankan ritual ini dengan sempurna. Andai saja kau hidup di zamanku, mungkin kecerdasanmu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sebuah kehormatan dipuji langsung oleh orang yang dijuluki Dewa Samurai Yagami. Tapi kali ini kau harus tunduk pada perintahku. Habisi mereka. Gimana nih Hayato? Gak ada pilihan lain. Kita harus lawan. Tapi lu harus hati-hati. Yagami memiliki kekuatan dan kecepatan di luar nalar manusia. Baiklah. Serangannya benar-benar gak bisa diprediksi. Kalian memiliki teknik pedang yang luar biasa. Siapa kalian? Gue keturunan lu. Dan dia keturunan penjaga kuil angin. Jadi, lu juga seorang Yagami. Apakah lu telah menguasai jurus itu? Maksud lu jurus? Oh, gue tahu. Baiklah,
Sekarang, tahan seranganku dan kita aktifkan itu bersama-sama. Sekarang. Apa yang sudah terjadi? Gue juga nggak yakin. Tapi kayaknya... Apa? Bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari pengaruh kristal hitam ini? Kurang ajar. Jadi, lo nemu lukisan itu di sini? Iya, tadi kepasang di sini. Terus langsung gue ambil aja deh buat nunjukin ke kalian. Gak sopan lu Pak Kuito. Main ambil-ambil aja lukisan di rumah orang. Firasat gue bener. Ternyata orang tua lu emang ada hubungannya sama kristal hitam itu. Tapi di lukisan ini selain kristal hitam ada juga kristal putihnya. Aduh, masalah kristal hitam aja belum kelar. Sekarang malah ada lagi kristal putih. Jadi makin pusing aja. Nih, kalau lu pusing minum obat. Dibilangin jangan ambil barang sembarangan juga. Lagian ini kotak obat dari tahun berapa? Udah expired isinya. Itu bekas tempat naruh kotak obat. Ada tombol apaan? Paling tombol lampu nih. Coba gue tekan. Jangan sembarangan Pak Kuito. Loh, ternyata ada pintu rahasia di sini. Anjir, apa aja yang lu pegang jadi petunjuk Pak Kuito. Ini ruangan apaan? Ayo kita masuk. Ngapain kalian bawa pulang mayat sih? Dia sendiri yang minta ikut ke sini. Kalau lu berani, usir aja sana. Suruh dia balik ke alam kubur. Oga ah, bisa-bisa malah gue diajak ikut dia. Kita harus segera mengalahkan orang itu. Dia tidak bisa dibiarkan mencapai tujuannya. Dia nyuruh kita. Iya kayaknya. Nih mayat baru datang main merintah-merintah aja. Siapkan senjata kalian dan kumpulkan semua pasukan. Kita akan maju berperang. Siap! Loh, itu foto bapak lu ada 2, Maxim. Kayaknya bukan deh. Apa mungkin mereka saudara? Iya, mukanya sama banget. Beda rambut doang. Lihat tuh, ada tulisan yang diukir di sana. Apa tulisannya? Jangan-jangan informasi tentang kristal hitam dan putih. Kristal hitam dan putih adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Keduanya hanya berhak digunakan oleh keturunan yang sah. Gunakan kekuatan kedua kristal untuk hal yang bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Jika salah satunya disalahgunakan, maka gunakan kristal yang lain untuk menghancurkannya. Maksudnya gimana? Gak paham gue. Maksudnya ini ada tempat lapak tangan, kita tempel tangan kita di sini. Aduh, anjir, kok nyetrum? Akhirnya lu kena batunya. Coba lu letakin tangan lu di sini, Maxim. Mungkin aja bisa. Karena lu pasti keturunan yang sah dan berhak atas kristal itu. Sekarang, gue sudah berada di tempat yang sangat tersembunyi. Mereka tidak akan bisa menggagalkan rencana gue dengan kekuatan kristal hitam dan ritual 2 monster golem. Aku memanggil sang penguasa para naga, Lord Cyclone. Datanglah!
Apa? Yagami. Sial. Ternyata membangkitkan dia adalah sebuah kesalahan besar. Tapi gue nggak akan biarin rencana yang udah gue siapkan bertahun-tahun gagal di sini. Pasukan, serang mereka. Alucard, lu bilang lu mau motong-motong musuh. Tuh, mereka udah datang. Lu potong-potong deh sepuasnya. Anjir, beneran kita mau ngelawan mayat? Beneran lah. Ayo maju. Ternyata bener, mayat-mayat ini nggak bisa dikalahin. Gila, gimana cara ngalahinnya kalau kayak gini? Nih orang waktu masih hidup aja udah OP banget. Ditambah lagi sekarang pas dia jadi mayat, lama-lama stamina gue yang habis dan dia yang ngalahin gue. Loh, kalian ngapain kesini? Mayatnya udah dikalahin. Nyerah gue. Udah ditebas berkali-kali, bangkit lagi, bangkit lagi. Apa nggak ada cara lain buat ngalahin mereka? Harusnya sih pakai kekuatan mata gue bisa buat lepasin mereka dari pengaruh kristal hitam. Nah, kalau gitu pakai jurus itu aja. Jangan, jika mereka lepas dari kendali kristal hitam, maka mereka akan bebas melakukan kehendaknya sendiri. Orang-orang jahat ini pasti akan memanfaatkan keabadian tubuh mereka yang sekarang untuk melanjutkan rencana jahat mereka masing-masing. Ya terus gimana dong? Lu juga bukannya bantuin, malah diem doang dari tadi. Kita harus mencari keberadaan orang yang mengendalikan kristal hitam. Jika kita berhasil mengalahkannya, maka semua ini akan berakhir. Aku sedang berusaha melacaknya, tapi dia menggunakan segel khusus untuk menyembunyikan keberadaannya. Hahaha. Kalian gak akan bisa ngalahin gue dengan kekuatan pasukan mayat yang tidak bisa lelah dan mati. Kalian semua akan gue kalahkan. Dan Yagami, walaupun lu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, lu gak akan bisa menemukan lokasi gue yang sudah tertutupi elemen kegelapan. Apa yang terjadi? Cahaya apa ini? Semua kejahatan lo akan berakhir di sini. Apa? Bagaimana mungkin dia bisa menembus segel elemen kegelapan? Kristal ini yang menuntun gue ke sini. Dari mana dia mendapatkan kristal putih itu? Dan mengapa dia bisa menggenggam di tangannya? Apa mungkin? Ya, gue adalah pewarisah yang berhak atas kristal ini. Jadi, lu adalah keturunannya. Hahaha. Ternyata anak yang gagal gue bunuh malam itu sekarang sudah tumbuh besar. Sudah gue duga, lo yang telah membunuh semua keluarga gue. Benar, karena ayah lu menolak menggunakan kekuatan kristal ini untuk menguasai dunia. Sekarang, gue tawarkan pada lu tawaran yang sama yang dulu gue tawarkan ke ayah lu. Bergabunglah bersama gue dengan kekuatan kristal hitam dan putih. Maka tidak akan ada yang bisa menghalangi kita menguasai dunia ini. Tawaran lu sampah. Gue udah sering menghadapi orang tamak kayak lu, dan mereka semua berakhir sama, binasa. Dan kali ini gue yang akan membinasakan lu.
kekuatan kristal ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh manusia. Sebaiknya kristal ini dimusnahkan agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuatannya.